Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rika Prameswina Legendevi dengan NIM 26050120140140085 dari kelas Oceanografi B angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang apa yang telah dipelajari dalam praktikum pemodelan oceanografi. Sebelum itu, apa sih pemodelan oceanografi? Pemodelan oceanografi adalah sebuah sistem untuk mempelajari suatu fenomena oceanografi atau dinamika laut ke dalam persamaan-persamaan diskrit atau numerik, di mana model numerik ini mampu menjelaskan kondisi pasang surut, arus, gelombang, bahkan kondisi hidrodinamika di laut. Yang telah dipelajari selama praktikum, yang ini ada 4 modul. Modul pertama yaitu adveksi difusi 1 dimensi, modul kedua adveksi difusi 2 dimensi, modul ketiga hidrodinamika 1 dimensi, dan modul keempat model data gelombang nasional buoy data center atau NDBC. Yang pertama yang kita bahas yaitu adveksi. Persamaan adveksi adalah salah satu persamaan diferensial parsial yang memodelkan pergerakan suatu konsentrat dalam cairan yang mengalir, dengan asumsi konsentrat tersebut tidak mengalami proses difusi di dalam cairan. Adveksi berkaitan erat dengan aktivitas atau pergerakan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk waktu yang tertentu. Persamaan adveksi merupakan bentuk khusus dari persamaan diferensial untuk hukum kekekalan. Berikut merupakan persamaan umum adveksi 1 dimensi, di mana C merupakan konsentrasi, T merupakan waktu, H merupakan ketinggian muka air, dan X merupakan jarak. Metode pendekatan dalam pemodelan numerik secara umum dibagi menjadi 2, yaitu eksplisit dan implisit. Metode eksplisit dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu FTCS atau Forward in Time Central in Space, merupakan gabungan dari pendekatan beda hingga, yakni turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju dan turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah. Yang kedua, leapfrog atau CTCS, biasa kita sebut dengan skema loncat katak, merupakan salah satu metode beda hingga yang menggunakan metode beda hingga tengah terhadap ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu upstream, menggunakan pendekatan maju untuk turunan terhadap waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Selanjutnya yaitu difusi. Difusi adalah gerakan partikel dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Ditemukan masing-masing partikel difusi bergerak secara acak di bidang difusi. Difusi menggambarkan proses bertambahnya luas areal penyebaran polutan yang disebabkan oleh gerakan acak molekul polutan. Perumusan persamaan yang menyatakan fenomena sebaran polutan diturunkan berdasarkan persamaan umum, angkutan massa pada fluida mengalir atau hukum konversi massa dan hukum Fick tentang difusi. Berikut merupakan persamaan umum untuk difusi 1 dimensi. Skema difusi 1 dimensi eksplisit merupakan skema yang bersifat stabil tanpa syarat karena terdapat variabel harga. Skema numerik dikatakan stabil apabila harga variabel yang dicari tidak bertambah besar dibandingkan selesaian teoritis dengan bertambahnya tahapan waktu, tetapi teredam dan mendekati angka benar. Skema numerik yang bernilai negatif tidak memiliki nilai yang stabil, sedangkan skema yang kontinu maupun diskontinu dengan koefisien difusinya bernilai positif memiliki nilai yang stabil. Skema numerik yang stabil belum tentu baik karena bisa saja terdapat ketidaksesuaian dengan hasil hitungan analitis, sehingga ditambahkan persyaratan lainnya yaitu konsistensi terhadap jarak dan waktu. Berikut merupakan rumus persamaan adveksi difusi 2 dimensi, di mana F merupakan konsentrasi polutan, UX dan VY merupakan kecepatan arus, dan AD merupakan koefisien difusi. Adveksi dan difusi 2 dimensi menggunakan Python dilakukan simulasi dengan 4 skenario yang berbeda-beda. Hal ini berkaitan dengan pengaplikasian di bidang kelautan, salah satunya seperti penyebaran polutan atau oil spill. Salah satu aspek penting dalam upaya penanggulangan tumpahan minyak adalah dengan memperkirakan gerak tumpahan minyak dari waktu ke waktu. Arah dan dasar kecepatan rambat tumpahan minyak didasari kecepatan serta arah angin dan arus laut. Berikut merupakan skenario 1 yang telah dilakukan pengaplikasian menggunakan program Python.
Selanjutnya yaitu model hidrodinamika. Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan aliran fluida. Didasarkan kepada deskripsi proses yang mempengaruhi sirkulasi dan percampuran massa air. Pembangunannya adalah hukum konversi massa, kontinuitas, dan hukum momentum. Mensimulasikan variasi tinggi muka air laut dan aliran arus yang dibangkitkan oleh beberapa parameter seperti pasut, angin, gelombang, dan debit. Berikut merupakan persamaan pembangun model hidrodinamika satu dimensi. Yang pertama yaitu persamaan dasar, dan di bawah merupakan diskritisasi. Model hidrodinamika sangat penting untuk mensimulasikan pola gerak laut secara global. Model hidrodinamika dalam air laut dapat digunakan untuk mengkaji dispersi panas di laut, sebaran radionuklida yang terlepas ke badan air laut, serta untuk pengkajian klimatologi laut. Berikut merupakan hasil running yang telah dilakukan dengan menggunakan program Triton pada hidrodinamika satu dimensi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.